Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lain, seluruh murid Sekte Udang nampak sangat tertekan. Ya, mereka tidak akan pernah bisa menyangka bahwa akan dikalahkan 5 kali berturut-turut oleh Gunung Hua. Jika rumor ini sampai tersebar, mereka tidak akan bisa menahan cibiran dari orang-orang. Tapi tentunya ada yang lebih menderita dibandingkan dengan mereka semua, yaitu Penatua Hosanja. Karena baginya saat ini Gunung Hua adalah sekte yang jatuh. Memang para leluhurnya sering bercerita tentang kehebatan Gunung Hua di masa lalu, tapi itu adalah cerita lampau. Baik itu Gunung Hua ataupun Wudang merupakan sekte yang menganut Taoisme, yang artinya mereka harus berjuang satu sama lain untuk menjadi yang lebih baik, karena tidak mungkin ada dua penguasa di dalam satu tempat. Dan saat ini ia tidak menyangka bisa merasakan apa yang pernah dirasakan oleh para leluhurnya. Walau begitu, pertarungan masih belum usai. Ia pun berkata untuk menenangkan murid-murid Sekte Udang, "Baiklah, ini sudah tidak menjadi masalah lagi." Awalnya, murid-murid Sekte Udang bingung dengan perkataan Penatua, lalu ia kembali menjelaskan Gunung Hua memang sudah menang 4 kali berturut-turut, tapi itu saja, karena selain 5 pedang tidak ada lagi yang berbahaya di Gunung Hua. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menang sampai pertarungan usai. Ya, saat peraturan ditetapkan, sebenarnya pemenangnya sudah ditentukan. Jadi walaupun mereka telah kalah 4 kali atau 5 kali berturut-turut, tapi pada akhirnya merekalah yang akan menang. Tidak peduli bagaimana prosesnya, karena dari awal rencana mereka adalah menunjukkan bahwa Gunung Hua tidak memiliki apapun selain 5 pedang. Murid-murid Sekte Udang pun mengangguk, tapi tidak dengan mujin. Ia berkata, "Tapi Penatua, masih ada naga ilahi Gunung Hua." Hosanja pun kembali menjelaskan, tidak mungkin ia akan bertarung sekarang melihat sifatnya yang tidak menginginkan kemenangan yang sia-sia. Lalu Mujin kembali berkata, "Jadi kemungkinan naga ilahi Gunung Hua akan bertarung pada urutan terakhir?" Hosanja pun menjawab, "Ya, ia adalah sosok yang sangat baik dalam menilai karakteristik seseorang." Memang benar, Chungyun tidak akan mungkin bertarung saat ini karena kemenangan Udang sudah bisa ditentukan. Jadi pastinya Chungyun akan menjegal kemenangan Udang pada pertarungan terakhir. Lalu seseorang dari Sekte Udang pun berkata, "Baiklah, kalau begitu biarkan aku yang maju." Itu adalah Mugak. Kemampuannya memang tidak sebaik dengan 3 pedang Udang, tapi ia tidak tertinggal terlalu jauh. Dan Penatua Hosanja pun mempersilahkan Mugak untuk bertarung pada putaran selanjutnya. Ia juga berkata untuk memberikan pelajaran kepada Sekte Gunung Hua. Di sisi lain, murid-murid Sekte Gunung Hua nampak sangat bingung untuk memilih siapakah yang akan bertarung selanjutnya. Memang setiap murid Gunung Hua selain 5 pedang sudah bertambah kuat karena meminum pil Chungyun dan pelatihan yang tiada henti. Tapi jelas mereka masih sangat kurang. Bahkan jika 5 dari mereka bertarung sekaligus melawan Yongjung, tidak ada kemungkinan mereka bisa menang. Oleh sebab itulah murid-murid Gunung Hua menjadi sangat pusing untuk menentukan siapakah yang akan bertarung selanjutnya. Lalu Baekchun berkata, "Chungyun, tidak bisakah kau saja yang bertarung?" Lalu Chungyun menjawab, "Jika aku yang turun, lalu bagaimana pertarungan selanjutnya?" Ya, bisa dipastikan jika Chungyun turun pada pertarungan kali ini, tidak akan ada kemenangan lagi bagi Gunung Hua. Baekchun sempat berpikir akankah ia mengirim Tang Soso walaupun pengalamannya sudah meningkat saat berpetualang di Istana Laut Utara, tapi kemampuannya masih berada di bawah murid kelas 1 Wudang. Jadi bisa dipastikan Soso akan kalah. Lalu Baekchun pun mencari-cari seseorang dan ia pun bertemu dengan sosok yang cocok dan berkata, "Kau
kaulah yang akan maju, itu adalah Baeksang. Lalu ia pun menjawab, tapi aku terlalu lama di bagian keuangan. Jadi sudah lama aku tidak berlatih dengan baik. Mendengar alasan tersebut membuat Baekjun semakin kesal. Memang benar, jika ia mengirimkan Baeksang tidak mungkin Baeksang bisa menang. Dan itu adalah pilihan terbaik mereka. Saking kesalnya ia pun berkata kepada Chungmyun, lihat bagaimana ini, seharusnya kau memikirkan sesuatu sebelum mengirimkan kami semua. Chungmyun pun hanya menjawab sambil tersenyum, hehehe, tapi setidaknya kalian semua menang. Itu adalah jawaban yang membuat Baekjun semakin frustasi. Siapapun yang ia kirim, baik itu Baeksang ataupun Baekmo, tidak mungkin mereka bisa menangani murid-murid kelas 1 Wudang dengan baik. Hingga suatu ketika Baekjun pun melihat sebuah cahaya di belakang murid-murid dan ternyata itu adalah Biksu Haeyeon. Sebelumnya ia tinggal di penginapan karena tidak mungkin ia hadir di tengah-tengah pertarungan antara Wudang dengan Sekte Gunung Hua. Tapi entah bagaimana tiba-tiba Biksu Haeyeon. Lalu Baekjun pun menatap ke arah Chungmyun dengan serius. Bisakah kita mengirimnya untuk bertarung? Ya, karena frustasi timbullah sebuah ide. Karena saat ini Biksu Haeyeon adalah tamu bagi Gunung Hua, ia bisa diperlakukan sebagai murid Gunung Hua lainnya. Tapi sayangnya ini bukanlah pilihan yang bijak. Mungkin akan lebih memperkeruh suasana. Dan karena lawan sudah menunggu, pada akhirnya Baekjun pun menunjuk Baeksang untuk maju. Tentunya Baeksang tidak terlalu yakin. Walau begitu, Baekjun berkata tidak apa-apa, bahkan kekalahan akan memiliki manfaat juga. Dan pada akhirnya Baeksang pun setuju. Ia pun bersiap untuk menaiki panggung. Tapi tiba-tiba seseorang menghentikannya. Tunggu, ternyata itu adalah senior Ungam. Ia berkata, tidak bisakah aku saja yang maju? Semua mata pun langsung tertuju kepadanya. Mereka sangat mengetahui bagaimanakah kemampuan Ungam, senior dan juga pelatih mereka. Tapi permasalahannya, setelah insiden penyerangan klan 10.000 orang, Ungam kehilangan satu lengannya. Dan itulah yang membuat murid-murid Gunung Hua khawatir. Tapi Ungam meyakinkan mereka walau bagaimanapun ia adalah murid kelas 1 Gunung Hua. Dan apa salahnya jika bertarung melawan kelas 1 Sekte Wudang? Lagi pula, kata Ungam, menurut Baekjun bahkan kekalahan ada manfaatnya. Dengan itu Ungam tak terhentikan. Lalu Chungmyun berkata, apakah kau yakin? Sepertinya senior masih belum bisa menggunakan pedang dengan baik. Lalu Ungam menjawab, ya memang betul, tapi paling tidak aku masih mengayunkan beberapa gerakan. Chungmyun menjawab, baiklah kalau begitu aku akan memperhatikan senior dari belakang. Dengan itu akhirnya diputuskan Ungamlah yang akan maju bertarung melawan Mugak. Sejujurnya bagi Ungam sendiri bisa dikatakan ini adalah saat dirinya melakukan pertarungan yang layak untuk pertama kalinya. Jika orang-orang berada pada posisinya mungkin mereka akan ragu mengingat Ungam hanya memiliki satu lengan, yaitu lengan kiri, di mana sebenarnya dahulu ia menggunakan tangan kanan saat menggunakan pedangnya. Tapi anehnya saat ini Ungam sama sekali tidak merasa ragu. Ia bahkan sangat bersemangat pada pertarungan ini terlepas apapun hasilnya. Di sisi lain, Mugak sedikit terkejut terkait dengan lawannya. Ia tidak menyangka bahwa akan ada murid kelas 1 Gunung Hua yang akan bertarung. Mereka berdua pun mulai memperkenalkan diri masing-masing. Awalnya ada sedikit keraguan di hati Mugak melihat lawannya yang hanya memiliki satu lengan. Tapi kekhawatiran tersebut langsung menghilang tak kala ia mengingat kondisi Wudang saat ini yang tengah berada di ujung tanduk. Jadi nampaknya ia sudah tidak peduli lagi siapapun lawannya karena yang terpenting saat ini adalah kemenangan. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua masih terlihat khawatir, terutama Baeksang.
ia menyesal karena ragu-ragu untuk pertarungan ini. Jika saja ia tidak ragu, mungkin senior Ungam tidak akan melangkah. Mendengar perkataan tersebut, Baekjun pun berkata untuk menenangkan Baeksang, tidak perlu menyesal. Walaupun kau yakin dengan pertarungan ini, aku bisa memastikan senior Ungam telah membulatkan tekadnya. Memang benar, tidak ada yang meragukan kemampuan Ungam, dan bahkan jika ia kalah, tidak akan ada juga yang berani memprotesnya. Tapi walau demikian, murid-murid Gunung Hua masih sangat khawatir dengan kondisi Ungam saat ini. Murid-murid bahkan sampai teringat momen pertarungan Gunung Hua dengan klan 10.000 orang yang mengakibatkan Ungam kehilangan lengannya. Sejak peristiwa itu, murid-murid menganggap Ungam sebagai gunung yang tidak akan pernah bisa mereka lewati. Walaupun sebenarnya sebagian dari murid Gunung Hua telah melampaui Ungam. Melihat kekhawatiran yang berlebihan dari murid-murid Gunung Hua, Chung Myun pun berkata, "Bocah-bocah nakal ini, kalian tidak perlu mengkhawatirkan senior Ungam. Lebih baik perhatikan pertarungan ini baik-baik." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.